Misi yang perlu ditekankan apa, Kanjeng? Yang pertama, kita menyadari bahwa kebudayaan, terutama kebudayaan leluhur itu perlu kita lestarikan melalui kedaton. Kenapa kedaton? Karena dulu para datuk itu adalah para pemimpin. Kalau sekarang raja dan sultan. Para datuk-datuk inilah yang kemudian membangun kedaton. Misalnya kedaton Sriwijaya, kedaton Majapahit. Kalau main film, kita baca skenario, mati-matian kita baca, pasti kita bisa. Acting dari nggak bisa sampai bisa. Tapi kalau paranormal, nggak bisa. Ya, Bunda Mona, orang datang, buka kartu, lihat, kartu bisa dipelajari. Tapi getaran dari tamu itu kita nggak bisa baca di rumahnya ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk kita semua se-Nusantara. Hari ini kami berkumpul bersama dengan para ampuh di Kedaton Nusantara Jakarta bersama Yang Mulia Pangeran Nata Adiguna Mas'ud Thayyib Jayakarta Hadiningrat ya. Bersama Yang Mulia Sultan Bagindo Ketua FKPPAI bersama Dewan Jajaran Ketua lainnya ada Ki Sawung Rahsah ya. Sekretaris FKPPAI, ada Ratu Mona Lisa, ada Yang Mulia Kanjeng Micil, Tuan Komodo, Romo Agung Sugata, dan Abah Sudrajat, dan ini ada yang muda Ki Lawang, Bunda Retno, dan kami semua. Oh ya, Kiai Haji Edi Al Hikmah dari Pondok Pesantren apa? Darul Hikmah Banten. Kami berkumpul orang-orang sakti. Saya katakan orang-orang sakti, beliau ini semua adalah rajanya jimat. Karena jimat leluhur. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau-beliau inilah orang-orang yang selalu aktif dalam jimat, merumat barang siji kang memang kedah di rumat gitu. Jadi di emat. Jadi bagaimana beliau-beliau semua ini melestarikan budaya leluhur, yaitu budaya bangsa kita. Karena beliau kalau berpesan kepada kita bahwasanya suatu negara itu akan besar apabila menghargai kebudayaannya, Kanjeng ya. Nah, Kanjeng, nuwun sewu. Ini kita bersama ini tadi titlenya apa, Kanjeng? Ya, jadi pertama ingin saya sampaikan bahwa Yayasan Kedaton Nusantara adalah yayasan yang mengumpulkan para datuk, para datu, para tokoh-tokoh yang mencintai dan melestarikan budaya leluhur di Indonesia ini. Tetapi dengan istilah Nusantara kita sudah melebar sampai ke Asia Tenggara. Oleh sebab itu pada hari ini sekaligus adalah merupakan hari lahir salah satu daripada pendiri Yayasan Kedaton Nusantara, yaitu Sultan Notobrata Johari Mansur Al-Hajj Ma'rifatullah. Nah, beliau adalah sebagai pendiri juga telah membuka cabang Kedaton Nusantara di Asia Tenggara. Yang sampai sekarang ini sudah eksis adalah mulai dari Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand. Dan Myanmar. Dan khusus untuk seluruh Malaysia sudah semuanya ada. Bahkan kita punya TV budaya sehingga nanti bisa kerjasama dengan Tibar Leluhur juga, bahwa kita sudah punya masyarakat di sana. Nah, sekaligus juga pada hari ini adalah hari ketiga wafatnya beliau. Jadi kita kehilangan satu tokoh yang selama ini peduli dan ikhlas sukarela membangun kebudayaan Nusantara.
Jadi nggak terpecah lagi antara Malaysia, Asia Tenggara dan Indonesia. Beliau salah satu tokoh. Semoga jasa-jasa beliau. Dan beliau juga yang mengumpulkan kita pada saat kita membuat satu acara People to People Exchange Program ASEAN Community ASEAN di Community. Taman Mini pada tanggal 15 Januari Masya Allah. 2010. Nah di situ waktu itu berkumpul seluruhnya dan kita membangun satu bentuk kerjasama, termasuk waktu itu FKPPI bekerja sama dengan FKPPI luar negeri, ibaratnya seperti itu. Sehingga jaringan ini jangan kita lepas begitu saja. Kita tetap kalau ke Malaysia membuat satu event, membuat apapun bisa dilaksanakan. Karena walaupun bagaimana beliau juga meninggalkan satu keluarga, satu dinasti, dan ini akan kita lestarikan dan akan kita kumpulkan lagi dinastinya yang ada di Nusantara, dan beliau sebetulnya adalah keturunan dari Indonesia. Makanya keturunan dari Indonesia sebetulnya. Kanjeng, visi misi yang perlu ditekankan apa Kanjeng? Yang pertama kita menyadari bahwa kebudayaan, terutama kebudayaan luhur itu perlu kita lestarikan melalui kedaton. Kenapa kedaton? Karena dulu para datuk itu adalah para pemimpin, kalau sekarang raja dan sultan. Para datuk-datuk inilah yang kemudian membangun kedaton, misalnya kedaton Sriwijaya, kedaton Majapahit. Jadi kalau kerajaan itu dari India, tapi kalau kedaton itu asli Indonesia. Makanya yayasan kita namanya Yayasan Kedaton Nusantara. Dan fungsi daripada kedaton ini utamanya adalah menggerakkan kebudayaan dari abad 1 sampai abad 21, sehingga melestarikan jimat leluhurnya masuk di dalamnya. Amin. Juga melestarikan budaya. Dengan adanya yang mulia Erwin Bagindo ini, beliau juga satu figur yang menurut saya telaten sekali di FKPPI, di artis, di mana-mana, dan di kita bersama, di Sawung terutama, itu ada orang yang bertangan dingin. Nah, oleh sebab itu bersama kedaton itu dianggap aja tempat nanti posko lah, pos untuk kita bersama. Karena ini bukan rumah yang saya tinggali, tapi rumah yang memang kita persembahkan untuk gerakan kebudayaan. Rumah yang dipersembahkan untuk gerakan kebudayaan. Rumah Kedaton Nusantara. Ya. Punten dalam sewu, saya mau beralih kepada Kanjeng Sultan Bagindo. Seperti yang kita ketahui bersama, beliau ini adalah seorang tokoh, figur nasional lah ya. Beliau seorang aktor yang ternama. Siapa ya sih yang nggak tahu malang melintangnya beliau di dunia persilatan. Gitu ya. Maka saya akan sedikit cuap-cuap dengan beliau sebagai ketua forum presidium keluarga, ketua presidium keluarga paranormal dan penyembuhan alternatif Indonesia. Kanjeng nuwun sewu, mohon dijelaskan kira-kira kenapa sih Kanjeng bisa kemudian tertarik simpati untuk bergabung dengan Kedaton Nusantara dan kemudian juga eksis dalam bidang kesupranatural lah, pokoknya yang goib-goib gitu, yang sakti-sakti. Ini pertanyaan yang dua arah, akhirnya campur aduk jadi satu. Ya, kalau mengenai profesi, memang saya senang untuk menggeluti dunia acting, dia termasuk dalam budaya juga itu sebetulnya. Siap. Dari kecil memang itu sudah begitu kuat sekali sampai ayah saya bilang udah nggak usah sekolah lagi, dia bilang. Nah, tapi mengenai spiritual itu juga sejalan dengan usia saya dari sedini mungkin. Sampai saya dibawa ke dokter jiwa oleh ibu saya karena saya dianggap aneh di rumah gitu. Ketemu batu yang unik saya kumpulin, jadi kamar saya penuh batu dan daun kering pada waktu itu. Ya, tapi semua itu menimbulkan satu getaran yang dulu saya belum mengerti apa getaran itu. Nah, sekarang kalau orang yang mau belajar menjadi paranormal, kan sekarang banyak orang belajar jadi paranormal, saya kira itu kurang sah ya. Mempelajari sesuatu menjadi paranormal tidak dari dalam, getaran yang dapat dari ilahi itu dia nggak dapat, kurang lillah ya gitu. Seperti kita dalam saya gabung karena pertanyaannya gabung. Kalau main film kita baca skenario, mati-matian kita baca, pasti kita bisa acting dari nggak bisa sampai bisa,
Tapi kalau paranormal, nggak bisa. Ya, Bunda Mona, orang datang buka kartu, lihat kartu bisa dipelajari, tapi getaran dari tamu itu kita nggak bisa baca di rumahnya ada apa. Itu bedanya. Itu yang saya senangi. Jadi mudah-mudahan sampai akhir menutup mata, saya masih bisa menggeluti dunia ini. Tentang pandangan miring bahwasanya dunia spiritual adalah agak sedikit negatif gitu, bagaimana menanggapinya, Romo? Ya biarin aja yang mau miring begini. Gitu ya. Yang penting kita lurus ya, Kimijil. Yang penting kita lurus. Yang lurus pun dibilang miring kadang-kadang. Iya, gitu ya. Yang lurus pun dibilang miring. Seperti keris, kita kalau pegang keris musyrik kamu, dia bilang. Begitu ya. Tapi belum berarti musyrik itu. Budaya kita ada di situ. Ya, jadi tergantung orang mau bilang miring, mencong, silakan. Kita tetap pada jalan kita. Baik, terima kasih yang mulia, terima kasih yang mulia. Para Jim, demikian tadi bincang-bincang kami di Kedaton Nusantara bersama Kanjeng Pangeran Nata Adiguna Mas'ud Thoyib Jayakarta Adiningrat dan para tokoh praktisi spiritual yang tergabung di dalam Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia. Adalah bagian dari Jimat Leluhur. Jimat Leluhur, cermin jati diri bangsa. Jimat Leluhur, top markotop amazing. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.